Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa, Ibu Hajjah Umi Wasani, dan para asatidah yang lainnya juga. Oh iya. Hajjah Kuadrat. Ya nggak tahu kenapa kok pengen nyebut hajjah. Siapa tahu mau haji lagi. Amin. Kalau Allah berkehendak Bu ya, nggak ada yang sulit. Ya, semoga semoga beliau beserta jamaah yang lainnya, pengurus yang lainnya juga, nggih, selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah.
saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Sampai mana terakhir? Terakhir sampai? Oh, boleh. Boleh. Oh ya, kenapa? Kenapa terus? Ya tadi meninggalnya kan dia kan kayak mau meninggalnya, dia masih pesan fotokopiin ya, terus masih makan, masih gitu. Berarti dia nggak tahu ya, kalau kita itu mau meninggal itu nggak tahu ya. Sambut. Ya. Enggak sambut. Oke, ya udah. Saya jawab nggih. Bersyukurlah bagi yang ngaji ya. Bagi yang ngaji insya Allah sih tahu. Tapi yang nggak ngaji bisa tahu bisa tidak tahu. Tapi secara umum dulu aja ya. Tepatnya ajal datang kapan itu rahasia Allah. Itu dulu, itu catat baik-baik. Tapi bahwa mau mati itu ada tanda-tandanya bagi orang yang melihat maupun orang yang merasakan, itu iya. Jadi kapan mati tepatnya ajal datang itu rahasia Allah. Tapi ada rumus, likulli syai'in alama, segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Itu kata para ulama itu. Walaupun kita nggak tahu pasnya kapan, tapi semua itu ada tanda-tandanya. Likulli syai'in alama. Jadi termasuk mati itu ada tanda-tandanya. Ibu pernah baca dalam sirah barangkali ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, yang akhirnya beliau wafat itu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama sahabat Abbas radhiyallahu anhu seusai menemani Nabi kan ke masjid salat itu. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana kabarnya Rasulullah Muhammad SAW? Kata Sayyidina Ali, baik, ya membaiklah, baik. Alhamdulillah, masya Allah baik beliau. Begitu dijawab baik, kata sahabat Abbas, kamu kok ngomong baik? Emang kenapa, kata Sayyidina Ali? Kata sahabat Abbas, saya hafal betul kalau orang Quraisy mau mati itu ada tanda-tandanya. Saya hafal betul, kata sahabat Abbas, kalau orang Quraisy mau mati itu saya hafal tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kematian itu ada pada Rasulullah Muhammad SAW, kata sahabat Abbas itu.
Dan betul, besoknya Nabi memang menghadap kepada Allah besoknya itu. Itu sebelumnya sahabat Abbas ngomong gitu. Kok kalau bahasa kita, Ali kamu kok pede ngomong Rasulullah baik-baik saja. Sementara tanda-tanda kematian ada. Itu ada ulama namanya Ibnu Qudamah. Itu membahas dalam kitabnya itu tentang tanda-tanda kematian. Wah, kalau saya bahas nanti serem itu. Tapi tidak diantara bocorannya saja. Tapi ini ya. Tapi ini bukan sebuah kepastian, ini cuma tanda-tanda saja. Itu yang diantaranya yaitu daun telinganya mulai mengincup. Biasanya hidungnya itu mulai agak miring. Bukan miring karena salah operasi, bukan, tapi memang seperti daun yang mulai layu gitu. Ya, jadi biasanya kupingnya mulai mengincup. Terus kemudian satu saat ada seorang anak usianya kira-kira 7 atau 8 tahunan lah. anak SD. Sangat sehat, berlarian di sebuah klinik herbal punya seorang ustadz. Ustadz ini nanya, siapa orang tua si anak ini? Anak ini sehat. Yang berobat bapaknya malah. Saya ustadz, kalau bisa selama 3 atau 7 hari ke depan anak ini jangan dibawa kemana-mana. Ya ustadz ya. Terus selang berapa hari bapaknya itu WA ke sang ustadz itu. Ustadz, alhamdulillah terima kasih, kenapa? Anak saya meninggal. Jadi kata ustadz itu, ya saya saat itu pas bapak ke klinik bersama anak bapak itu, saya melihat tanda-tanda kematian pada anak bapak. Padahal anaknya sehat. Nah, jadi antara tanda-tanda kematian itu nanti jadi kalau ngaca kupingnya kok nguncup gitu. Kok tahu hidungnya. Nah, ini biasanya itu dikenali oleh orang di luar. Itu terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada dalam sirah itu. Dalam sirah. Itu ketika sahabat Abbas menceritakan hal itu. Walaupun itu nggak harus seketika, tapi mungkin berpuasa. Itu seperti itu. Nah, sementara di pembahasan hadis sebelumnya yang kita bahas kemarin itu kan, ini yang saya bilang kemarin hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih kata Imam Al-Qurtubi dari semua jalur periwayatannya. Itu kan sebelum malaikat maut datang. Itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Kalau orang itu baik, maka malaikat yang datang malaikat rahmat. Tapi kalau yang mau mati itu orang yang jahat, yang datang malaikat azab. Dan itu bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Itu bisa, malaikat itu ya bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Nah, di 3 hadis itu memang Nabi tidak menyebutkan jarak antara malaikat pendahulu dengan malaikat maut turun. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan hadis itu, beliau berani berkata bahkan itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Nah, namun kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, jadi semua yang saya sampaikan ini rujukannya kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi sama Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, karena saya ngajar 2 kitab itu. Nah, kata beliau pesannya gini, tapi keberadaan malaikat itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga gini, orang yang mau meninggal itu dia mau ngomong ke keluarganya bahwa dia mau mati gitu loh. Cuman gak keomong gitu loh. Kayak contoh gini, nanti begitu yang bersangkutan nanti meninggal, orang kumpul kayak ngumpulin puzzle. Oh, kemarin ngomong gini maksudnya ini gitu. Nah, sambil contoh gini misalnya. Saya punya jamaah itu 2 pekan sebelum meninggal kira-kira itu. Dia ngomong sama keluarganya sambil liatin cucunya. Selama ini kalau bapak ibunya kerja, cucunya itu sama dia. Dia bilang, nanti kalau bapak pergi, siapa yang nemenin adik gitu. Itu diulang-ulang selama 2 pekan itu kira-kira. Nanti kalau bapak pergi, siapa yang nemenin adik. Pikiran keluarganya itu pergi dinas. Kakeknya itu pergi dinas keluar kota gitu maksudnya. Pikiran keluarganya itu. Ternyata pergi itu pergi lanjut ke alam berikutnya itu. Itu seperti itu. Nah, itu sama dengan saya pas ceramah gini di Pekayon itu. Anaknya dekatin saya. Sekarang saya baru ingat Ustaz katanya. Kenapa, Mbak? Anaknya perempuan. 2 tahun yang lalu, malah 2 tahun ini malah. 2 tahun yang lalu Ustaz. Mama itu yang menikah mamanya. Mama itu beli kain kafan Ustaz. Beli kain kafan. Dia bilang, "Kak, ini insyaallah nanti kan dia boleh memastikan ya. Kak, ini insyaallah kain kafan mama nanti. Nanti Kak, jenazah mama taruh di situ Kak nanti Kak. Nanti mama dimandikan di sini, dikafankan, nanti mama akan dimakamkan di sini." Itu mama bilang 2 tahun yang lalu Ustaz. Ngomong gitu. Tapi dia enggak mudeng anak ini.
Kan kadang begitu jelasnya omongan itu, tapi yang diajak omong kalau gak jelas, gak mudeng, gak dong. Iya, gak ngeh gitu, gak ngeh. Begitu saya ceramah itu dia baru inget. Pas saya ceramah soal itu, ya Allah Ustaz, saya baru inget sekarang. 2 tahun yang lalu itu Ustaz. Dan bener Ustaz, itu kain kafan akhirnya buat mama. Jenazah mama disemayamkan di sini, dimandikan di sini, disolatkan di sini, dimakamkan di sini. Bener semua Ustaz, itu 2 tahun yang lalu. Itu seperti itu. Itu beliau ngomong kayak gitu itu. Nah, jadi ya itu memang bisa jadi beliau tahu, cuman mau ngomong atau ngomong jelas harusnya diomongin gak mudeng gitu loh. Allah yarham ayah saya Allah yarham itu sebelum wafat pidato kan beliau itu di depan jamaah itu. Kata beliau ke jamaah ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Ya orang kan dianggap mungkin ceramah terakhir, mungkin mau apa gitu, apa saya nggak paham. Ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Nah, setelah ini anak saya yang melanjutkan. Anak saya maksudnya adik saya yang laki-laki itu. Dan itu betul ceramah terakhir beliau itu. Setelah itu adik saya, karena kan beliau meninggal kan. Yang melanjutkan adik saya sampai sekarang itu. Itu begitu. Kalau ibu saya tidak ngasih tanda-tanda ke anak-anaknya, tapi ke muridnya ngomong. Saya begitu ibu saya wafat, muridnya baru cerita. Jadi sebelum wafat ibu saya itu ngomong ke muridnya, nanti kamu yang lanjutin kajian kitab sampai sini kitabnya ya, ini. Jadi begitu beliau wafat, muridnya ngelanjutin ya. Iya, sudah ngasih tahu. Tapi ke anaknya nggak ngasih tahu. Makanya kan ibu saya kan termasuk yang mendadak. Beliau sehat tahu-tahu, drop langsung wafat beliau. Yang mendadak beliau itu. Ya sakit sebelumnya sih, cuman progresnya itu membaik gitu. Terus terus ya itulah namanya orang kan kadang ngageting gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin Marisahat termasuk yang sudah tahu, cuman dia nggak bisa ngomong itu. Mau ngomong terus teralihkan ngomong yang lain. Karena di beberapa postingan media sosialnya kan beliau sempat ngomong gini kan itu. Saya kayaknya ada yang ganggu ini. Apa disihir atau apa gitu. Ada makhluk-makhluk gaib yang ganggu dia atau apa gitu. Nah, itu saya teringat omongan Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, malaikat itu datang dilihat oleh orang yang akan meninggal. Orang yang nggak tahu dikira itu jin, sehingga minta diruqyah. Itu Imam Al-Qurtubi yang ngomong itu. Saya ingat Marisa kan ngomong gitu kan. Dikira itu jin, padahal itu malaikat. Dikira itu jin. Sempat kan beliau belanja alat ruqyah kan untuk meruqyah itu. Saya merasa gitu. Nah, itu ternyata Imam Al-Qurtubi dawuh di kitab At-Tadhkirah itu. Orang yang nggak ngerti dikira itu jin, padahal itu malaikat. Gitu loh. Dan saya nggak sekali ketemu orang model kayak Muhammad Ishaq itu. Orang mau meninggal minta diruqyah itu saya tidak sekali. Saya diikuti orang, seperti ada yang ngikuti saya apa, tolong ruqyah saya. Itu nggak sekali saya ketemu orang kayak gitu itu. Ujungnya ternyata akhirnya wafat. Gitu. Nah, jadi memang bisa jadi ya kalau merujuk pada riwayat-riwayat yang ada tadi itu, mungkin beliau tahu bahwa beliau sudah mau wafat tapi nggak bisa cerita, atau kayak bapak saya begitu jelas ceritanya tapi yang keluarga nggak mudeng, nggak dong, atau seperti yang lain-lain itu. Malah saya pernah cerita nggak sini tahun 2014 kejadian tahun 2014 ada seorang kiai saya tahu wafat itu. Beliau sebelum wafat itu kan umroh beliau. Pas di Madinah itu beliau cerita ke adiknya. Dan ibu rajin-rajin lihat kuping bu ya lihat. tapi ajal tetap Allah. Ya kayak daun layu lah Pak. Kok layu di. Dijepret aja gini. Itu hadisnya di Sirah Nabawiyah berkaitan dengan perkataan sahabat Abbas kepada Sayyidina Ali ketika ditanya bagaimana kabarnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu di antara. Ya kayak daun layu aja, kayak daun layu. Hidungnya miring gitu. Tapi bukan miring karena salah operasi ya. Terus saya ulang lagi. Sang kiai ini ngomong ke adiknya. Kata beliau, tadi saya mimpi ketemu malaikat. Ada apa Kang katanya? Saya mau mati katanya gitu. Udah ngomong gitu aja. Adiknya dikira itu omongan biasa aja, namanya juga sambil lalu kan ngomongnya gitu. Begitu pulang, habis umroh kan pulang itu, beliau tambah rajin ibadahnya, dakwanya tambah rajin. Kata adiknya, Kang, sama itu sakit, boleh istirahat. Kata kiai itu,
Saya mau mati kok malah suruh istirahat. Saya ini balapan sama malaikat maut kok malah suruh istirahat. Dan betul beliau wafat saat itu habis buka puasa di bulan Ramadan, nunggu sholat maghrib beliau sholat sunnah, nunggu iqamah itu beliau sholat sunnah, habis buka sholat sunnah sambil zikir nunggu sholat itu beliau meninggal. Jadi statusnya meninggal sedang nunggu sholat, mau sholat jamaah. Allahu Akbar. Jadi begitu Bu jawabannya. Nah, ngatur nggih. Kayak gitu. Kenapa? Supaya kayak begitu. Udah jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang baik. Nah, kan di hadis itu yang saya katakan hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, saya ulang ya, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Malaikat pendahulu itu SOP-nya datang wajib mengucap salam. Wajib mengucap salam. SOP-nya malaikat maut itu. Saya berapa kali ketemu dengan jamaah yang saya takziah, itu sebelumnya ada keluarga yang cerita, bapak sebelum meninggal itu jawab salam. Karena ternyata malaikat maut pun itu sebelum datang juga permisi dulu, assalamualaikum. Kalau malaikat mautnya malah ada di surah An-Nahl, kalau tadi kan hadis. Kalau untuk malaikat maut ini di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang baik adalah orang yang diwafatkan oleh Allah dengan cara yang baik. Dan SOP-nya malaikat maut yang datang itu wajib mengucap salam, salamun alaikum. Itu seperti itu. Kalau hadis Siti Aisyah tadi yang datang antara malaikat pendahulu dengan malaikat kan 1 tahun sebelumnya. Jadi masih ada persiapan lah insyaallah. Tapi menariknya gini kata Siti Aisyah. Dan malaikat maut itu malaikat pendahulu itu akan membantu yang bersangkutan guna husnul khotimah. Nah, enaknya itu kabar gembiranya itu. Jadi kalau orangnya dirahmati oleh Allah, oleh malaikat pendahulu tadi akan dibantu untuk husnul khotimah. Makanya baik-baik sama Allah, baik-baik pada sesama, insya Allah lah, insya Allah. Nah, kita dibantu oleh Allah untuk husnul khatimah, insya Allah. Bahkan dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi itu nanti banyak malaikat akan memprogram bagaimana orang ini bahkan disaksikan baik oleh banyak orang itu dengan izin Allah. Kita tetap beramal karena Allah, nggak usah riya, nggak usah ingin dipuji, tetap kita berbuat baik karena Allah. Bahwa saat ini ada sebenarnya orang yang menyalahpahami kita, biarin tidak apa-apa. Nanti kita terus berbuat baik aja karena Allah. Nanti Allah yang akan bikin hati-hati mereka itu berikan kesaksian bahwa saya jadi saksi bahwa ibu ini orang yang baik. Saya jadi saksi bahwa bapak ini adalah orang yang baik. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau nggak saya teruskan. Kemarin sampai mana kemarin? Sampai mana? Monggo nanya dulu. Monggo. Enggak apa-apa. Monggo. Jadi saya mau tanya, kan ada beberapa bukan pendapat atau juga yang mengatakan bahwa ketika seorang sakaratul maut datanglah setan. Ya sahih hadisnya itu ada dalam kitab At-Tadhkirah di riwayat yang sama juga disebutkan bahwa ketika manusia itu hendak meninggal atau wafat, iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin. Itu di hadisnya gitu bunyinya kurang lebih. Jadi iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang itu guna su'ul khatimah. Dia akan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal yang mendahului dia yang punya pengaruh dalam kehidupan orang itu. Bisa orang tuanya, bisa gurunya, bisa siapapun yang punya pengaruh kepada dia. Nah, bisa kekasihnya terus bisa kalau mantannya sih kayaknya enggak ya. Jadi dia maunya yang berpengaruh. Kalau di hadis itu orang menyerupai orang tuanya atau orang yang dia cintai. Nah, singkat kata singkat cerita, kita ini diajari oleh Allah untuk menghadapi itu. Itu saya ulang hadis bahwa iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin, hadisnya sahih. Kamakal. Ada dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Nah, dikatakan Allah mengajarkan kepada kita satu doa yang ini mungkin merasa sampaikan di sini ya. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100, itu Allah
berbicara tentang kematian. Coba baca terjemahannya, Bu. Itu Allah bicara tentang kematian. Intan salsabilaika. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin ikut simak karena nggak bisa ikut lagi di Cilebut, nemenin tante karena omku kemarin meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, amin Allahumma. Ponaannya Bu, cucunya apa ponaannya Bu Min? Cucu. Oh, yang Intan itu cucu. Berarti cucu ibu berarti. Nggih, cucu ponaan. Monggo baca terjemahan, baca terjemahan. Nggih, monggo, nggih. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh. Ada barzakh. Sampai pada hari mereka dibangkitkan. Itu kan Allah bicara tentang kematian itu di ayat 99 sampai dengan 100. Coba sekarang Ibu baca ayat 97 98-nya. Itu Allah ngajari kita doa itu. Nanti saya terangkan insyaallah. Iya 98, 97 dan 98. Baca terjemahannya, Bu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Terus? Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar Ya. mereka tidak mendekati aku. Iya, tidak mendatangiku. Jadi menarik. 99 sampai dengan 100 surah Al-Mu'minun, Allah cerita tentang kematian itu. Dua ayat sebelumnya, 97 dan 98, Allah mengajarkan sebuah doa. Yang kalau kita baca doa ini, insya Allah kita selamat dari bisikan-bisikan setan, dan setan tidak bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Nah, ini kapan dibacanya Ustadz? Dia ayat ini tidak ditentukan waktunya. Bebas kapan saja. Mau habis sholat, monggo. Tiap hari, monggo. Sesering mungkin, monggo. Kalau saya sering bacanya pagi dan petang. Walaupun ini tidak termasuk doa pagi dan petang. Kenapa? Ben gak lali. Karena saya merasa butuh doa ini. Kenapa? Karena saya merasa butuh dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Kita merasa butuh, jangan sampai setan bisa mendatangi kita. Ini penting doa ini. Karena Allah langsung yang ngajari. Persis Allah ajarkan sebelum Allah bicara tentang kematian. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu intinya dua itu. Kita mohon agar kita selamat dari bisikan-bisikan setan. Yang kedua, kita bermohon pada Allah agar setan tidak bisa mendatangi kita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah itu menerangkan ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 8. Itu sebuah doa. Baca terjemahan doanya, Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca terjemahannya coba, Bu. Apa? Monggo silakan. Ali Imran ayat 8. Nggih, monggo. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada sesatan setelah Engkau beriman, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karunikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi di situ ada kata-kata berikanlah untuk kami rahmat dari sisimu. Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, di antara makna rahmat dalam ayat itu adalah malaikat Jibril. Di rahmat yang dimaksud adalah malaikat rahmat, yaitu malaikat Jibril. Maka orang yang rajin membaca doa ini, kata Imam Al-Qurtubi tapi dalam kitab At-Tadhkirah, orang yang rajin baca doa ini insya Allah pas menjelang kematiannya akan ditemani oleh malaikat Jibril, kata Imam Al-Qurtubi itu. Karena makna wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu rahmah di situ dimaknai dengan malaikat rahmat, yaitu malaikat Jibril. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi dalam riwayat itu belum menyebutkan nanti malaikat Jibril akan turun dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, ucap salam, SOP-nya wajib ucap salam. Waalaikumsalam. Amma ta'rifuni, kamu kenal saya enggak? Kata malaikat Jibril. La. Kata si Mai yang akan mati bilang, la. Man anta, saya tidak kenal Anda, siapa kamu? Kata malaikat Jibril, ana Jibril, saya Jibril, amaroni Allah, Allah perintahkan saya.
maka malaikat Jibril akan menghalau setan-setan yang datang untuk menggoda orang itu. Makanya kalau kita ingin tidak tergoda oleh setan saat kematian kita, di samping doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, jangan lupa banyak-banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu diantaranya. Ngoten nggih Ustaz Dani. Monggo yang lain silakan kalau sebelum saya lanjutkan lagi. Kalau nggak ada, terakhir kemarin apa Bu kemarin terakhir? Saya lupa saya. Bumi jawabannya cuma melanjutkan yang kemarin. Oh, posting kemarin lagi ya. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan Yaumil Ba'ats. Baru itu nggih, baru itu nggih. Nggih. Baik. Jadi begitu kiamat terjadilah yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Pas dibangkitkan itu secara umum dulu nggih, Allah berfirman yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Kalau disimpulkan nanti Bu, kita bangkit, tubuh kita dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Jadi kalau tubuh kita sekarang ini kan dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita, betul ya? Nah, badan kita yang nanti di Yaumil Ba'ats Bu, itu dibentuk oleh Allah menurut surah Az-Zalzalah tadi ya, dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Saya teruskan ya. Makanya nanti bentuk tubuh orang itu ya macam-macam. Itu Quran yang bilang tadi azazal ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam Bu. Ini pakai jamak ashtata, berarti terjemahannya pas sama namanya macam. Kata tunggalnya saja artinya macam-macam, ya ini jamak. Berarti nama macam. Nah, kalau di hadis Bu, itu ada yang wajahnya seperti binatang, ya ada yang macam-macam, sesuai dengan karakternya lah. Nah, kalau di Al-Quran itu digambarkan sederhana saja itu. Di antaranya yang nanti Ibu, ini sering saya sampaikan, surat Toha ayat 124 sampai 126 itu. Itu ada orang pas digiring ke mahsyar tuh dia bilang, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau, surah Toha surah ke-20 ayat 124 sampai 126. Saya baca langsung di pokoknya ya. Orang itu ngomong Bu pasti mahsyar, ya Allah, kenapa engkau giring hamba dalam keadaan buta, padahal tadinya saya melek, kata orang itu. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya sekarang pun kamu diabaikan. Surah Toha surah ke-20 ayat 124 sampai 126. Bu, ayat ini menerangkan bahwa nanti ada orang yang di mahsyar itu Bu, dia ngomong, dulu saya melek loh, sekarang kok malah buta. Kata Allah, ya dulu sebagaimana dulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, maka sekarang pun kamu diabaikan. Itu kalau mau pakai bahasa kasarnya Bu. Itu kan terjemahan halus tadi itu. Kalau terjemahan kasarnya kira-kira gini. Sebagaimana telah datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya. Sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu, itu kalau terjemahan kasarnya. Ya. Allah. Kalau orang Sunda kayak Buyan enggak paham itu. Itu Pak, kalau orang Jawa Timur itu matamu itu kasarnya. Kira itu bahasa terjemahan kasarnya. Kalau halusnya tadi Allah murka aja bahasanya halus.
Nah, belum lagi penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya sahih kalau hadisnya ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Bunyi hadisnya itu kurang lebih nanti orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Telanjang, lapar, dahaga, aukamakal ya, terus tidak beralas kaki, belum dikhitan. Terus ada penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang di dunia pernah ngasih makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Bersyukurlah bagi ibu-ibu yang pernah sedekah makan dan minum. Syukur-syukur sering. Amin. Terus kemudian siapa yang di dunia pernah ngasih pakaian, maka nanti di akhirat akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan hadis itu. Itu yang saya sering bercanda di tengah jamaah-jamaah itu, bahwa kalau ngasih merbot masjid atau imam masjid atau guru TPQ yang ngasih pakaian yang lengkap, baju koko sama sarungnya gitu loh. Nah, karena kalau ibu hanya ngasih, kalau ibu cuma ngasih atasan, takutnya nanti di akhirat hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Ya kalau yang perempuan pakaian yang utuh gitu loh. Nah, ini bercanda saya, tapi saya serius ya. Karena saya juga punya kepentingan berbagi juga. Terus kemudian tapi jangan bangga jadi atasan ya, karena jadi atasan di pasar dijual 10.003. Nah, atasan di pasar dijual berapa? 10.003. Jangan sombong jadi atasan. Balik lagi Bu ya. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka di akhirat dia akan diberi sendal atau sepatu sehingga dia tidak akan nyeker. Siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Dikasih fasilitas maksudnya. Mungkin saya pernah terangkan di sini Bu ya. Kalau makan, minum, pakaian oke lah kita paham. Tapi sendal sama kendaraan apa urgensinya nanti di mahsyar Ustaz? Ibu, sebagaimana yang pernah kita bahas di sini, nanti bumi akan diganti dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Bentuk bumi yang baru itu kata Nabi dalam hadis yang tadi, hadisnya Sahih Ahmad, Abu Dawud dan Najah, hadisnya panjang loanya. Bumi ini akan dirubah oleh Allah menjadi bentuknya itu seperti perak. Seperti perak, terus tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam, datar nanti bumi itu. Nah, sementara matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Tapi dia padam cahayanya, tinggal baranya. Makanya orang yang bangkit tidak bercahaya, dia kelimpungan. Orang bangkit gak ada cahayanya, bingung Bu. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surah Al-Hadid. Baca terjemahnya. Al-Hadid ayat 12-13 Bu. Baca terjemahannya 12-13. Kalau gak punya cahaya, nanti bangkit kebingungan Bu. Kebingungan dia. Baca surah ke-57 Al-Hadid ayat 12-13. Silakan kalau nggih, betul. Orang-orang yang beriman, Nggih. laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Iya, terus Katakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. itu yang bercahaya ya. Lanjutannya. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang Ya, yang apa katanya Bu? tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Nah, Pada mereka dikatakan, jadi ini orang munafik ceritanya bangkit tidak punya cahaya, dia mau nebeng cahayanya dong gitu. Terus apa katanya Bu? Itu yang ini yang membentak malaikat di tafsirnya ya. Dibentak oleh malaikat. Apa kata malaikat Bu? Apa itu? kembalilah kamu ke belakang. Mundur, tidak boleh. Terus apa katanya Bu? Dan carilah sendiri cahaya untukmu. Wah, Lalu nggak boleh nebeng. mereka dipasang dinding besar Nah, yang berpintu. kalau di dunia masih bisa nebeng Bu, di akhirat tidak bisa nebeng. Makanya kalau sampai bangkit bercahaya, itu dia nggak kebingungan di hari akhirat nanti. Tapi kalau bangkit tanpa cahaya, dia kebingungan seperti orang munafik itu nanti. Dia teriak-teriak kepada orang beriman, nebeng cahayanya dong. Terus itu yang dalam kata-kata tadi mundur ke belakang itu yang kata para ulama, para ahli tafsir, itu yang membentak malaikat itu. Mundur, enggak boleh nebeng. Cari sendiri cahayamu.
enak ae. Kira-kira gitu. Nah, singkat kata singkat cerita, bumi bentuknya kayak perak, Bu. Kebayang ya, matahari seperti bukan tinggal baranya, jaraknya cuma 1 mil di atas kepala kita. Ibu pernah nggak jalan tanpa alas kaki di jalan beraspal? Iya. Kalau saya dulu masih SD, Bu. Ini insya Allah yang pernah miskin pasti tahu. Jadi kan dulu saya kalau berangkat SD itu kan lewat pematang sawah, itu sepatu mesti saya tenteng itu, karena takut keblasuk. Kalau lewat galengan kepleset kotor nanti sepatu, makanya saya tenteng, saya ikat sepatu saya tenteng. Nah itu di antara jalanan kami itu ada nyeberangi jalanan yang sudah ada aspalnya. Kadang kita pulang siang kan, itu kalau lewat jalan aspal itu, nah yang pernah miskin pasti tahu lah ini. Jadi singkat kata singkat cerita, ya itu baru di dunia, gimana di akhirat? Maka pernahlah ambil bagian ngasih sendal atau nyumbang sepatu. Pernah ambil bagian. Tenang Bu, kalau saya ngomong gini jangan kira Pak Ustadz belum minta sepatu. Enggak. Atau Pak Ustadz minta sendal. Enggak, yang aja guru-guru TPQ atau guru-guru santri-santri yang mungkin sendalnya udah jebol. Kalau maksa saya nomor 42 Bu ya. Enggak bercanda. Saya bercanda. Saya bercanda. Tapi enggak, saya serius, tapi berkaitan, artinya saya pun juga punya kepentingan beramal berbagi sepatu ataupun sendal tadi itu. Kalau mengenai kendaraan gimana kendaraan tadi? Urgensinya apa kendaraan? Saya sering sampaikan di sini mungkin Bu ya, atau pernah saya sampaikan. Mahsyar itu artinya apa Bu? Titik kumpul. Titik kumpulnya di mana nanti itu? Kalau bumi Syam. Termasuk bumi Syam itu Palestina. Bumi Syam, Masjidil Aqsa dan sekitarnya itulah. Bumi Syam. Padahal nanti kita ini kan akan dibangkitkan di bumi mana kita dikubur, karena ada ayat yang menyatakan bahwa kita dari bumi itu kita diciptakan, darinya kita dikembalikan, dan darinya pula nanti kita kepadanya kita akan dikembalikan, dan darinya pula kita akan dibangkitkan. Taruhlah kita diciptakan oleh Allah dari tanah Bekasi misalnya, kita dimakamkan di tanah Bekasi, terus kumpulnya di mahsyar sana. Kalau jalan kaki keju apa keju gitu. Bukan keju ya, keju. Karena Buyan pasti mikir kok ngomong keju. Atau kalau Buyati orang mana Buyati? Oh, sama enggak tahu juga berarti Buyati. Ya wes. Keju itu pegel Bu, apa capek ya, capek. Nah, biar nggak keju itu, biar nggak pegel itu, nggak linu-linu. Nah, itu naik kendaraan. Nah, itu kita akan punya fasilitas kendaraan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau kita di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan. Apalagi Bu Umi yang sering ngasih kendaraan itu ya. Untuk yang 10 tahun berkhidmah. Iya, sama Pak Fajar. Masya Allah. Nah, semoga kita semua dapat fasilitas semua itu, okay? Nah, itu kesempatannya sekarang di dunia ini. Ustadz, contohnya kok pakai duit? Ustadz kan nggak semua orang punya duit, Ustadz. Gampang, kasih tahu yang punya duit. Jadi yang duitnya nggak gagah, kasih tahu yang punya duit. Hadisnya Sahih Muslim, man dalla 'alal khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Hadisnya Sahih Muslim aukamakal. Man dalla ala khairin, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Nah, jadi siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, terus akhirnya kan kumpul di tempat namanya Bu mahsyar. Ada api yang menggiring Bu, nanti semua orang tuh kumpul dalam satu tempat namanya mahsyar. Tadi digambarkan surah Al-Hadid ayat 12-13 tadi ya, yang digambarkan dalam ayat 12-13 tentang dibuat ada dinding pemisah antara orang yang beriman dengan orang munafik. Jadi nanti secara umum keadaan di mahsyar itu dibagi dua. Ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas.
Nah, sehingga saya kemarin kita sampai sini pembahasannya ya. Yang dapat fasilitas, kalau yang nggak dapat fasilitas intinya satu, dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Saya ulang, di mahsyar yang nggak dapat fasilitas intinya satu pokoknya, dia akan tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Di hadis bertingkat, ada yang selutut, ada yang sepuser, ada yang sedada, ada yang seleher, pokoknya tergantung dari maksiatnya. Dia wis gak enak gampangan wis. Kalau yang dapat fasilitasnya itu macam-macam. Ini seingat saya kemarin kita sampai sini pembahasannya. Kalau di hadis Sahih Muslim, pertama ada dzillun yauma la dzilla illa dzilluh. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, nggih. Dan itu ada 7 model orang. Itu sudah kita bahas kemarin. Saya singkat aja ini biar kita ingat. Pertama, pemimpin yang adil. Ini nomor urutnya saya nggak hafal, cuman saya hafal isinya insya Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, apa Bu? Catatan. Syabun nasyafi ibadatillah, dari akil balik sampai mati baik terus. Kayaknya kita udah masuk mungkin ya. Yang ketiga coba apa Bu? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kata Nabi Okamakol, baru keluar dari masjid sudah pengen kembali ke masjid. Oke, mudah-mudahan para suami ibu-ibu, maksud saya semoga termasuk ini, amin insyaallah. Ibu-ibu bisa nggak? Bisa, tidak ada masalah. Wanita terpaut dengan masjid, artinya walaupun dia sholat di rumah, dia hatinya di masjid, itu insya Allah masuk juga. Terus yang ketiga, yang apa? 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Untuk yang ini di hadis yang lain, soalnya juga hadisnya Okamakol dapat ada ekstra, tidak hanya naungan. Apa tambahannya? Dia mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi untuk yang ini, yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ini nanti plus, ada plusnya itu. Bisa dapat naungan, dia dapat mimbar dari cahaya. Yang para nabi bahkan ingin seperti itu. Loh, berarti dia lebih keren dari nabi? Enggak, tetap kerenan nabi. Cuman ibarat orang itu lebih, ada orang kaya raya, mobilnya bagus-bagus, tiba-tiba ada orang lewat pakai sepeda motor unik, kayak motornya Pak Kris yang nggak dijual itu. Nah itu saya gitu. Nah, atau masih ada apa nggak motornya itu? Ya, kadang, aku kok pengen. Padahal dia sudah punya banyak. Para nabi itu udah punya banyak. Cuman kok bagus ya mimbar dari cahaya itu. Itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu saya sering bilang di mana-mana. Semoga kita termasuk yang itu. Jenengan ini insya Allah bertemu karena Allah kan? Insya Allah kita saling mencintai karena Allah ya. Kalau sentimen sama bumi jangan pasti nggak akan datang tuh. Atau bumi sentimen sama jenengan, bumi pasti nggak akan datang. Artinya kita semuanya insya Allah saling mencintai karena Allah. Bertemu karena apa? Karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Ya, mau nginep kan nggak mungkin tuh, pasti pulang tuh itu. Termasuk yang online ini, mau online setia online pasti karena kita saling mencintai karena Allah. Ini bertemu ya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Oke. Terus apa lagi Bu? Lanjutnya. Dan seseorang yang cantik kaya untuk berzina. Diajak laki-laki diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya. Syaratnya 2 ya, cantik dan kaya. Dia bisa menolak, saya takut kepada Allah. Laki-laki yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya. Syaratnya yang rayu harus cantik dan kaya. Apa Bu bedanya cantik kaya sama cantik gak kaya? Bedanya apa? Perawatannya. Perawatannya. Enggak, cantik itu ada 2 Bu. Ada cantik dari sananya, ada cantik karena dananya. Nah, orang kaya biasanya dua-duanya itu ya, karena dari sananya, dari apa? Dananya. Beda sama Pak Fuad. Kalau Pak Fuad pokoknya tambah tua, tambah antik, tambah berharga kata Pak Fuad. Kalau ngerayu istrinya Pak Fuad. Sampai mana tadi kau mau Pak Fuad? Jadi dan dia bisa nolak sambil mengatakan saya takut kepada Allah. Nah, itu saya sering tanya balik oleh ibu-ibu itu. Kalau kita yang dirayu laki-laki yang ganteng dan kaya untuk berzina, kita bisa menolak. Apa masuk dalam hadis ini? Saya bilang insya Allah masuk saya. Karena sama-sama beratnya juga cobaannya itu. Jangan dikira ya. Terus lanjutnya apa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Nabi menggambarkan tangan kanan yang memberi, tangan kirinya tidak tahu. Untuk yang ini, ibu nanti bisa searching ya tentang keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi. Itu diantaranya adalah efektif meredam murka Allah.
di samping dapat fasilitas naungan pada hari dimana tidak ada naungan itu naungan Allah, ini juga sangat efektif meredam murka Allah. Saya pernah cerita mungkin di sini ya, kalau atau belum saya lupa, kalau bosan bilang cut itu aja ya, nanti saya cerita yang lain. Jadi pernah ada seorang kiai itu disewani oleh seseorang, dia bilang, "Pak Kiai, masyarakat saya marah sama saya. Masyarakat saya marah sama saya. Tolong nasihati saya Pak Kiai. Tidak tahu apa kesalahannya." Kata Kiai itu gini, "Coba sampean selama 3 hari ini sedekah sembunyi-sembunyi coba. Enggak usah ngomong-ngomong sedekah lah sembunyi-sembunyi." Nggih Pak Kiai itu. Akhirnya beliau itu mengamalkan sedekah sembunyi-sembunyi. Kowe gak ngomong-ngomong lah, diam-diam ngasih apa ke orang, atau jalan kemana, atau nyentelin apa di rumah orang, atau ngelemparin apa yang bermanfaat ke orang. Kalau dulu itu cicitnya Nabi namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu, setiap tetangganya miskin itu begitu buka pintu, di depan rumah sudah ada uang cukup untuk belanja sehari. Itu Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Saya pernah nonton filmnya beberapa tokoh nasional, tokoh muslim nasional kita itu sering kalau habis zaman dulu ya, pulang dari mana lewat gang-gang rumahnya itu sambil bawa tentengan apa dicentelin di rumah tetangganya. Nanti tetangganya lihat sudah ada makanan. Zaman dulu ya. Kalau sekarang kan susah, udah banyak pagarnya soalnya. Nah, jadi ya, itu terserah jenengan lah pokoknya. Itu kan saya kenapa Bu? Iya, kalau dulu mungkin tidak ada masalah. Kalau sekarang mungkin orang bertanya-tanya. Ya makanya itu tergantung siapa. Kalau yang paling efektif kalau sekarang itu kirim pulsa. Ya tahu-tahu kirim pulsa. Kan asal jangan pakai 858 kalau Telkomsel ya. Kalau pasti ketahuan siapa yang ngirim. Ya pakai pakai aplikasi apa namanya itu kayak Dana, OVO atau ya itu kan tidak akan ketahuan. Tapi kalau jenengan kirimnya pakai aplikasi 858 yang Telkomsel, ketahuan siapa yang ngirim. Itu insya Allah. Atau sekarang ada QRIS itu. Nah itu sedekah sembunyi-sembunyi. Itu kan ada beberapa masjidnya dengan QRIS atau itu bisa itu. Itu tanpa harus kita. Emang kalau QRIS kebaca siapa yang ngirim? Kalau QRIS enggak kan ya? Enggak, kalau dengan di print, tapi ketahuan juga kalau di printnya dia. Kalau nggak di print nggak ketahuan kan ya? Ya sudah kan. Jadi pokoknya kreatif aja. Akhirnya orang itu begitu selesai 3 hari kira-kira sowan ke Kiai itu, dia bilang, "Alhamdulillah Pak Kiai, sekarang masyarakat saya udah nggak benci sama saya lagi, mereka bahkan senang sama saya." Apa rahasianya Pak Kiai? Kiai itu menjelaskan tentang hadis itu, bahwa di antara hal yang paling efektif meredam murka Allah itu sedekah secara sembunyi. Kata Kiai itu, kalau murka Allah aja bisa diredam, apalagi murka masyarakat. Murka Allah aja bisa diredam, apalagi murka masyarakat. Jadi kalau dia itu dia terakhir apa Bu terakhir? Menangis karena Allah dan kesendirian. Dalam kesendirian tapi ya. Kalau di depan umum tetap berpahala insya Allah dan itu baik. Tapi kalau dalam kesendirian itu dapat hadiah ini. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara fasilitasnya di samping mimbar dari cahaya tadi untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ada fasilitas haud. Haud itu telaga Rasulullah Muhammad SAW. Untuk telaga Rasulullah ini tiketnya cuma satu, yaitu diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini saya kira sudah saya bahas, makanya kita harus berusaha perbanyak salawat untuk beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau semampu kita. Baik, ini berkaitan dengan keadaan di mahsyar. Itu mereka nunggu Bu di mahsyar itu. Dalam satu riwayat nunggunya 500 tahun. Ya, dalam satu riwayat nunggunya berapa Bu? 500 tahun. Oh, capek dong Ustaz. Tergantung, kalau yang tenggelam oleh keringatnya capek memang. Tapi yang dapat fasilitas tenang-tenang saja. Makanya nanti yang heboh itu yang tenggelam oleh keringat ini yang heboh. Dalam hadis muttafaqun Bukhari Muslim itu, yang heboh ini kan mereka ini yang tenggelam oleh keringat yang enggak dapat fasilitas, yang kepanasan itu. Datang sama Nabi Adam, tolong dong ini minta sama Allah agar segera dieksekusi nih. Capek kita nungguin ini enggak jelas ini bla bla bla. Kata Nabi Adam, nafsi, saya enggak berani, malu sama Allah. Saya pernah melanggar apa yang dilarangan beliau. Datang ke Nabi Nuh juga gitu, beliau nafsi saya malu. Datang ke Nabi Ibrahim juga nafsi saya juga malu. Semua enggak sanggup pokoknya. Terakhir baru kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru Nabi yang bersedia mengajukan syafaat kepada Allah untuk agar hisab segera dieksekusi.
Maka kemudian hisab pun dieksekusi, dimulai hisab itu dimulai dengan apa, Bu? Dengan pembagian rapot terlebih dahulu. Pembagian rapot. Ada yang menerima dari arah depan dan kanan. Ini kelompok yang selamat. Washabul yamini ma ashabul yamin. Ini kelompok yang selamat. Ada yang menerima dari arah kiri atau dilempar dari belakang. Menarik, Bu. Ada sebagian ulama yang saya kaji tafsirnya ya. Beliau mengatakan begini. Kenapa kok sampai nerima dari arah kiri, termasuk juga kadang dilempar dari belakang? Ternyata itu bawaan perangai akhlak. Jadi orang yang akhlaknya buruk di dunia, nanti sampai di akhirat pun dia buruk perangainya. Dikasih catatan, dipanggil, kan nanti akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Satu persatu akan dipanggil namanya dan nama orang tuanya dipanggil. Itu dia dapat catatan amal itu. Kalau yang belajar akhlak di dunia dan dia berakhlak di dunia, dia akan terima dari arah kanan atau dari arah depan, pakai tangan kanannya atau dari arah depan. Kenapa? Karena dia menjaga sopan santun. Nah, sementara yang menerima dengan tangan kiri atau di belakang itu, ini orang nggak sopan, dipanggil terima catatan amalnya pakai tangan kiri, nggak ada sopan santunnya dia, nggak ada akhlak kalau orang bilang sana. Bahkan ada yang nyingkur, dipanggil malah nyingkur, dilempar dari belakang bukunya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi sebagian mufassir menafsirkan ini orang yang berakhlak ketika di dunia, sampai di mahsyar pun dia tetap berakhlak. Makanya kita ini penting membiasakan anak-anak kita misalnya, ayo pakai tangan yang kanan, pakai tangan yang kanan. Itu rupanya nanti akhlak ini akan terbawa sampai ke akhirat. Maka kalau kita terbiasa menggunakan tangan kanan dalam banyak kebaikan, insya Allah dan semoga nanti terima bukunya juga pakai tangan kanan. Tapi kalau dari sekarang kita tidak pernah peduli dengan tangan baik atau tangan kanan atau tangan kiri, sehingga kemudian pada banyak hal yang harusnya pakai tangan kanan kita pakai tangan kiri, berarti kan nggak ada akhlak itu. Maka nanti di mahsyar pun juga masih nggak ada akhlak itu. Bahkan terima catatan amalnya pun pakai tangan kiri. Bahkan ada yang dipanggil malah nyingkur kan, nyingkur dilempar dari belakang. Itu yang di Al-Quran dikatakan sebagai orang-orang yang celaka okamakol. Iya. Jadi ada yang dilempar dari arah belakang, ada yang menerima dari arah kiri, itu udah celaka deh. Tapi ada yang menerima dari arah depan, ada yang menerima dari arah kanan. Maksudnya itu dia orang yang berakhlak, dia sopan. Dipanggil Umi Mas Ani. Ya. Ini, nah, pakai tangan kanan, gitu, pakai tangan kanan. Kalau nggak sopan, dia nggak sopan. Bahkan dia tadi malah nyingkur. Oh, dipanggil nyingkur. Bukumu lah, dilempar akhirnya. Nyingkur itu buang muka, jadi mukanya dibuangin, buang muka, mukanya dibuang. Tapi nyingkur sak badan-badannya dia, pergi dengan. Nah, itu makanya ini berkaitan dengan akhlak. Orang yang di dunia sudah biasa berakhlak, maka di akhirat pun dia akan tetap berakhlak. Maka jaga akhlak, terutama perihal tangan itu. Itu kata itu. Sebagian para mufassir menjelaskannya demikian yang pernah saya ngaji ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian setelah pembagian amal itu mulai ketahuan, Bu, siapa yang mau celaka, siapa yang mau bahagia, itu jelas sudah petanya. Karena yang terima dari arah kanan dia akan bahagia, yang dari arah kiri atau dilempar dari belakang itu pasti celaka. Istilahnya dari ashabus shimal lima ashabus shimal, ada ashabul yamin lima ashabul yamin. Semuanya ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Udah ketahuan itu siapa yang mau celaka. Nah, mulailah mahkamah Allah digelar. Namanya hisab. Mahkamah Allah digelar. Itu catatan amal manusia yang akan dihisab itu dijembreng. Kalau tidak tahu nanti pengertian bagaimana dijembreng, dijelentrehkan ke seantero jagat sehingga semua orang akan mengetahui itu. Nah, ini yang model seperti ini, Bu, berarti dia didesak dalam hisabnya. Yang bukunya dijembreng, dibahas ke seluruh makhluk, semua tahu baik buruknya orang ini. Ini berarti tipe orang yang dihisab dengan hisab yang didesak. Nah, saya baca dalam riwayat di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu kata Nabi Okamakal, man husiba uqibah. Yang didesak dalam hisabnya seperti itu alamat celaka sudah. Kalau sampai semua detail dibahas, dibuka semua kasusnya, dibeber di depan publik, dipermalukan depan banyak orang, udah alamat celaka dah itu. Nauzubillah min syarri dzalik.
Tapi nanti ada juga yang model orang itu yang dihisap dengan hisap yang mudah. Kalau ini selamat Mas Ibu. Di antara hadisnya Bukhari, hadis Bukhari yang saya baca ada 2 riwayat, sama-sama hadis Bukhari. Nanti dipanggil